Isu masalah yang saya temukan di Pengadilan Negeri Kabanjahe adalah ada 4. Yang pertama, belum optimalnya pengisian LLK. Kemudian yang kedua, belum optimalnya penyimpanan dokumen arsip, absensi, dan kerusakan peralatan di bidang kepegawaian dan Portala. Belum optimalnya pelayanan di bidang surat, tugas, dan cuti pegawai. Selanjutnya, belum optimalnya penyimpanan dan pengarsipan SK pegawai di Pengadilan Negeri Kabanjahe. Setelah saya menemukan isu ataupun masalah, lalu saya menganalisis isu atau masalah tersebut dengan menggunakan alat analisis AKPK, aktual, kelayakan, problematika, kelayakan, dan juga WSG Arjen Grow. Berdasarkan pemetaan isu di atas, maka analisis isu-isu ini dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel di atas, kita melihat bahwa keterangan dari pembobotan dan analisis AKPK itu adalah terdiri dari nilai 1 sampai 5, di mana nilai 5 itu sangat kuat pengaruhnya, nilai 4 itu kuat pengaruhnya, nilai 3 sedang pengaruhnya, nilai 2 kurang pengaruhnya, dan nilai 1 sangat kurang pengaruhnya. Dari analisis gambar yang di atas, kita menemukan yang peringkat pertama yang menjadi topik pembicaraan itu adalah kurang optimalnya pelayanan terhadap pegawai di bidang penugasan, yaitu tentang surat tugas dan di bidang cuti. Dan dari sisi aktual, isu ini benar-benar terjadi dan sering dibicarakan oleh pegawai di PN Kabanjahe, karena ketika melihat siapa yang tugasnya di luar kota ataupun di kantor, luar kantor, harus dilihat melalui file-file surat, di mana hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup ataupun yang kurang efisien. Kemudian dari kelayakan, kita melihat isu ini menyangkut hajat hidup orang, yaitu di mana kurangnya pelayanan di bidang penugasan, khususnya surat tugas dan dokumen cuti. Hal ini menyangkut banyak orang, khususnya pegawai dan hakim, sehingga hal ini membutuhkan dan perlu ditanggulangi. Selanjutnya, kriteria isu problematika. Nah, dari gambar di atas, isu itu memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya sesegera mungkin. Isu ini memang menyangkut masalah yang kompleks sehingga perlu dituntaskan. Kemudian, isu yang kita lihat dari gambar di atas adalah kelayakan, karena masuk akal, realistis, relevan, dan untuk memunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Isu ini layak untuk diangkat karena masuk akal dan relevan dengan peningkatan kinerja pegawai, dan inisiatif yang ditimbulkan juga masuk akalnya akan penyelesaiannya. Nah, setelah menganalisis isu ataupun masalah, dapatlah yang namanya argumentasi terhadap core isu terpilih. Pengoptimalan pelayanan dipilih sebagai isu yang diangkat dikarenakan isu tersebut merupakan isu yang harus diselesaikan. Apabila pelayanan harus khususnya di bidang surat tugas dan cuti dibiarkan begitu saja, maka pekerjaan di bidang kepegawaian akan terhambat. Mahkamah Agung juga memiliki visi misi nilai organisasi keterbukaan. Hal ini juga sesuai dengan isu yang dipilih. Oleh karena itu, dengan mendokumentasikan file yang di kepegawaian dengan rapi dan tertata, akan memudahkan pegawai untuk melihat secara tepat, efisien mengenai surat tugas dan cuti. Sehingga dengan efisiensi waktu akan meningkatkan proses kerja di bidang kepegawaian di Pengadilan Negeri Kabanjahe, sehingga menunjang visi Mahkamah Agung untuk menjadi lembaga peradilan yang agung. Hal ini juga sesuai dengan penggalakan 5S yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. 5R terdiri dari ringkas, resi, rawat, rajin. Selain itu, isu yang diangkat juga berkaitan dengan nilai dasar yang dianut oleh PNS, di mana salah satu diklat adalah agar PNS dapat mengimplementasikan nilai dasar PNS dalam kegiatan aktualisasi, sehingga diharapkan pada akhirnya nanti akan diperoleh PNS yang profesional, berintegritas, juga inovatif. Nilai dasar PNS terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kemudian komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, nilai dasar PNS ini adalah merupakan hal yang harus diimplementasikan oleh para CPNS dalam pembuatan kegiatan aktualisasinya nanti. Selanjutnya, kita membuat kegiatan untuk menunjang penyelesaian isu. Kita membuat rancangan aktualisasinya, di mana identifikasi isunya tadi terdapat 4. Kemudian, dari kesimpulan tersebut, kita melihat gagasan isunya yang terpilih adalah optimalisasi pelayanan di bidang surat tugas dan dokumen cuti
di sub bagian kepegawaian dan organisasi tata laksana di Pengadilan Negeri Kabanjahe. Selanjutnya, kita membuat kegiatan rancangan aktualisasi. Yang pertama kegiatannya itu adalah pembuatan buku bantu surat tugas, dan tahapannya itu ada 5. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kegiatan mengenai buku bantu surat tugas yang akan dikerjakan kepada atasan. Kemudian, tahapan yang kedua, mencatat revisi dan masukan yang diberi oleh atasan, membeli buku bantu surat tugas, memberi tempelan tulisan buku bantu surat tugas pada halaman depan buku yang telah dibeli. Selanjutnya, output ataupun hasil. Yang pertama, rekomendasi hasil koordinasi, foto kegiatan notulensi dan rekomendasi pelaksanaan pembuatan buku bantu surat tugas, dan catatan mengenai revisi yang harus dilakukan. Kemudian, buku yang telah dibeli berjenis folio. Selanjutnya, keterkaitan substansi dengan materi. Ada 2, yaitu yang pertama etika publik dan komitmen mutu. Yaitu etika publiknya menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama terkhusus dengan pimpinan. Dengan pembuatan buku bantu tugas juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban. Kemudian pertanggungjawaban karena buku bantu ini dapat dilihat oleh semua orang. Selanjutnya, komitmen mutu. Pembuatan buku bantu tugas dengan inovatif, menarik, dan jelas. Pembuatan buku surat tugas ini juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Tahapan selanjutnya, membagi buku ke dalam beberapa lembar sesuai dengan yang bulan yang diinginkan. Memberi label nama bulan pada pembagian buku yang telah dibagi isinya. Output atau hasilnya adalah yang kelima, buku tugas yang telah dimiliki, tempelan tugas, buku bantu surat tugas, tugas pada halaman depan buku yang telah dibeli. Buku yang telah dibagi ke dalam beberapa lembar sesuai bulan yang telah diinginkan. Buku yang telah dibagi per lembar dan diberi label sesuai jumlah bulan yang telah diinginkan. Kegiatan yang kedua adalah pengarsipan form cuti, izin keluar kantor, dan izin cepat pulang. Dengan tahapannya ada 4. Yang pertama, memisahkan form cuti yang sebelumnya berada pada file pribadi masing-masing individu, kemudian men-scan file yang tidak memiliki backup di file seorang individu, memasukkan file cuti ke dalam sebuah box file, dan selanjutnya memberikan label pada file box yang telah berisi form cuti individu. Kemudian output hasilnya ada 4, form cuti yang telah dikeluarkan dari masing-masing file individu, hasil scan form cuti, dokumen di dalam file box, dan file box yang telah diberi label. Selanjutnya, keterkaitan substansi materi pelatihan, yaitu etika publiknya dengan menata arsip dengan rapi merupakan bagian dari tanggung jawab tindakan dan kinerja kepada publik, khususnya kepada jajaran pegawai dan pimpinan Pengadilan Negeri Kabanjahe. Komitmen mutunya, pengarsipan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Yang ketiga, pembuatan banner 3S, senyum sapa salam. Tahapannya, 1. Melakukan konsultasi dengan atasan mengenai konsep dan desain banner. 2. Membuat konsep dan dengan desain banner. Yang ketiga, melaksanakan revisi atas sasaran atasan, mencetak banner, memasang banner. Output ataupun hasilnya adalah rekomendasi atasan mengenai konsep banner yang akan dibuat. Konsep bannernya dapat, mencatat revisi dari atasan, kemudian banner yang telah dicetak, kemudian banner yang telah dicetak itu telah terpasang. Keterkaitan substansi materi pelatihannya ada 2, etika publik dan komitmen mutu. Yang pertama, etika publik, adanya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan sopan. Selanjutnya, komitmen mutu. Komitmen mutu dengan ketika kita mendesain banner, untuk pelaksanaannya, pembuatannya adalah adanya ide kreatif untuk menghasilkan banner yang menarik, merupakan bagian dari nilai publik ataupun nilai dari pelayanan publik. Selanjutnya, kegiatan yang keempat adalah pembuatan poster mengenai jenis-jenis cuti, di mana tahapannya ada 5. 1. Melakukan konsultasi dengan atasan mengenai konsep dan desain poster. Selanjutnya, membuat konsep dan jenis desain poster dan jenis-jenis cuti.
melaksanakan revisi atas saran atasan, mencetak poster mengenai jenis-jenis cuti, dan memasang poster. Selanjutnya, output ataupun hasilnya ada 5. Persetujuan dari atasan atas rancangan poster, konsep dan desain poster, catatan mengenai revisi yang harus dilakukan, poster yang telah dicetak, kemudian poster yang telah dicetak itu harus terpasang. Dan keterkaitan substansi adalah ada 2, etika publik dan komitmen mutu. Etika publiknya adanya penggunaan bahasa yang baik dan sopan. Sedangkan komitmennya adalah ketika mendesain poster, pelaksanaannya itu adanya ide kreatif yang menghasilkan poster yang menarik. Ini adalah contoh menghimpun form cuti dan izin keluar kantor dengan men-scan dan mencetak dokumen cuti. Sedangkan foto ini adalah merupakan kegiatan komputerisasi surat tugas dengan menginput surat tugas ke dalam komputer ataupun laptop, menginput, mengeluarkan surat tugas, kemudian men-scan-nya, dan memasukkan ke dalam file box. Untuk foto bukti-bukti rancangan aktualisasi saya akan kita kupas di minggu kedepannya ya.